Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk pertemuan hari ini, kita sudah masuki pertemuan ke-12 mata kuliah ekonomi makro. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan belajar terkait perhitungan atau soal latihan perekonomian 4 sektor atau bisa dibilang juga perekonomian terbuka. Karena di perekonomian 4 sektor dia sudah melibatkan aktivitas luar negeri yaitu ekspor maupun impor. Oke. Itu minggu lalu sudah kita pelajari materi perekonomian 4 sektor. Hari ini kita khusus latihan soal ya, terus untuk yang perhitungan. Oke, di sini saya mempunyai satu soal, yaitu untuk perekonomian 4 sektor. Di soal diketahui beberapa variabel ekonomi suatu negara pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut. Nah, ini MPC sebesar 0,2, terus konsumsi otonom 10, investasi 15, transfer 3, pengeluaran pemerintah 20, pajak 15, ekspor 30, importnya dia tidak konstan, importnya yaitu sebesar 0,1 Y. Oke. Nah, dari informasi soal ini, kita ingin mencari pendapatan keseimbangan nasional pada tahun 2020, terus fungsi konsumsi dan keseimbangan konsumsi tersebut berapa, terus import keseimbangan tahun 2020 berapa, terus yang terakhir kita menggambarkan fungsi grafiknya. Oke. Oke. Ini soal tadi sudah saya pindah ke Excel. Oke. Pertanyaan pertama, tentukan pendapatan keseimbangan nasional pada tahun 2020. Nah, untuk menjawab pertanyaan soal ini, kita harus mencari dulu fungsi konsumsi. Oke. Nah, untuk rumus fungsi konsumsi, kita dari variabel yang diketahui, yang akan kita gunakan adalah ini, MPC sama konsumsi otonom. Kalau konsumsi otonom itu konstan 10. Oke. Berarti C sama dengan 10 plus, nah ini 0,2. 0,2 YD. Berarti ini ya, saya tuliskan. Untuk fungsi C-nya yaitu sama dengan 10 plus 0,2 YD. Oke. Untuk YD-nya kemarin gimana? Nah, di sini ada beberapa variabel yaitu transfer sama pajak. Jadi nanti YD itu sama dengan Y, ini saya tuliskan, Y plus TR min T. Oke. Ini fungsi C kita. Kalau dijabarkan C sama dengan 10 plus 0,2 dikalikan Y plus TR min T. Oke. Dari fungsi ini kita bisa jabarkan lagi. Jadi fungsi konsumsinya sama dengan C sama dengan 10 ditambah nih 0,2 kali Y sama dengan 0,2 Y ditambah TR dikalikan 0,2. Tadi TR-nya berapa? Transfernya 3. 3 kali 0,2 sama dengan 0,6. Dikurangi dengan T. T itu pajak. Oke, pajaknya 15. 15 kali 0,2 3. Oke. Jadi fungsinya untuk konsumsi yaitu menjadi 10 plus 0,2 Y plus 0,6 minus 3. Nah, dari fungsi ini bisa kita sederhanakan. Oke, ini yang bisa dijumlahkan yaitu 10 tambah 0,6 dikurangi 3 sama dengan 7,6 ditambah 0,2 Y. Jadi fungsi C kita sama dengan 7,6 plus 0,2 Y. Oke. Dari sini kita bisa menghitung keseimbangan nasionalnya berapa di tahun 2020. Oke. Fungsi keseimbangan nasional untuk perekonomian 4 sektor yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M.
Oke, C-nya tadi 7,6 plus 0,2Y, I-nya sama dengan 15, G-nya 20, X-nya X-nya 30, terus untuk yang impornya berupa fungsi ya, yaitu 0,1Y. Nah, dari situ kita di sini kita harus mengelompokkan ya mana yang Y, mana yang angka tanpa Y. Jadi yang Y ini saya bawa ke kiri semua. Berarti nanti Y dikurangi 0,2Y ditambah 0,1Y sama dengan 0,9Y. Sekarang kita jumlahkan yang tidak ada Y-nya. 7,6 tambah 15 tambah 20 tambah 30 sama dengan 72,6. Oke, jadi Y sama dengan 72,6 dibagi dengan 0,9, maka dipilih Y yaitu 80,6. Jadi pendapatan keseimbangan nasional pada tahun 2020 yaitu sebesar 80,6. Oke. Setelah kita mendapatkan pendapatan keseimbangan nasional tahun 2020 yaitu sebesar 80,6, kita bisa mencari konsumsi keseimbangan 2020, impor keseimbangan tahun 2020. Jadi kita bisa menjawab soal B dan C. Oke. Untuk B, konsumsi pada tahun 2020, C sama dengan 7,6 plus 0,2Y. C sama dengan 7,6 ditambah 0,2 dikalikan dengan Y. Y-nya 80,6 sama dengan 23,72. Ya, ini kalau di select ini kelihatan 7,6 plus 0,2 dikalikan 80,6. Nah, sekarang yang import. Yang import fungsinya 0,1Y. 0,1 dikalikan dengan 80,6 ini sama dengan besar 8,06. Nah, ini yang agak susah yaitu menggambar grafiknya. Ini untuk increment angkanya, supaya jelas ini tak incrementnya 1 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau misalkan ujian atau ujian soal itu terserah bebas incrementnya berapa, yang penting nanti kelihatan angka titik temu atau keseimbangan dari fungsi tersebut. Kalau ini saya kalau menggunakan Excel, jadi saya detailkan saja. Oke. Untuk menggambar ini saya perlu unsur-unsur ini, yaitu AE, C, I, G, X, M, Y yang untuk menghitung nanti keseimbangan, Y sama dengan C plus G plus I plus X min M, terus Y sama dengan AE. Untuk AE-nya ini incrementnya 1 sampai, saya sini pakai 1 sampai 150. Terus untuk C-nya nanti akan berubah fungsi, ini formulanya. Oke, terus I-nya flat, konstan, yaitu sebesar 15, sesuai yang diketahui di soal. G-nya juga flat, sebesar 20, X-nya flat, 30. Terus M dia berubah fungsi, nah ini fungsinya 0,1 kali si Y-nya nanti. Nah, ini fungsi Y, pendapatan nasionalnya. Terus ini Y sama dengan AE, ini sama dengan AE yang kolom paling kiri aja. Oke, yang pertama kita akan mencari si C. C itu rumusnya 7,6 plus 0,2 dikalikan dengan si Y. Nah ini AE ini sama dengan Y. Nah, oke, kita kalikan ini saja. Ini nanti dapat fungsi. Ketika AE-nya 1, fungsinya 7,8. Ini sama-sama, tidak ada ngaruh. Nah M juga saya kalikan dengan AE. AE kan sama dengan Y. 0,1 kali 8, 0,1 kalikan AE1 itu sama dengan 0,1. Yang ini yang kita akan cari. Kuncinya di sini. Oke. Y sama dengan C tambahkan dengan ini 7,8 tambah 15 tambah 20 tambah 30 dikurangi 0,1 sama dengan 72,7. Oke. Enaknya kalau pakai Excel itu bisa kalian langsung cari. Ini double klik, drag langsung ke bawah, formulanya mengikuti. Ini juga double klik, formulanya mengikuti. Ini double klik, nah semuanya mengikuti.
Jadi dari sini kita sudah mendapatkan 150 perhitungan. Enaknya geser seperti itu. Oke, habis itu saya gambarkan fungsinya. Kalau menggambar pakai Excel seperti ini. Nah, ini saya blok dulu. Setelah itu saya insert. Nah, saya pakai rekom chat saja nggak apa. Nah, ini rekomnya di rekom ini yang kebetulan yang kita akan gunakan untuk menggambar grafiknya. Seperti itu. Oke. Jika kalian oke, nanti akan muncul gambar. Ini gambar fungsinya, ini saya besarkan supaya nanti kelihatan detail. Oke. Sini kita sudah mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 itu ya, 8 garis ya. Yang garis itu masing mewakili dari sini tadi yang kita gambarkan. Oke. Ini yang biru, yang ini yang saya select, ini merupakan fungsi dari keseimbangan nasionalnya. Y sama dengan C plus G plus I plus X min M. Oke. Sedangkan, sorry. Ini fungsi AE-nya ya, ini fungsi AE. Sedangkan yang hijau ini adalah fungsi si keseimbangan nasionalnya. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Oke. Nah, di sini ada titik temu dengan AE-nya. Ini AE tadi. Y sama dengan AE. Nah, titik temu ini disebut dengan keseimbangan nasionalnya. Oke, ini kurang lebih kalau selectnya benar yaitu sekitar 80,6. Ini selectnya saya kurang benar, jadi ini ketemunya sekitar 80 ya, berarti benar perhitungan sama grafiknya. Oke, itu untuk fungsi keseimbangan nasional. Oke, sekarang kita mau lihat berapa sih dari sini kalau dari gambar keseimbangan konsumsinya. Nah, itu cara lihatnya gampang. Ini saya bawa garisnya aja, garis gak lurus. Nah, biar kelihatan. Oke, ini saya warnain merah. Iya. Jadi nanti untuk C-nya ini fungsi C. Nah, jadi nanti untuk apa? Keseimbangan konsumsinya yaitu 23, berapa. Seperti perhitungannya tadi. 23,7 itu akuratnya di hitungan. Kalau secara gambar 23 komaan. Terus untuk import keseimbangan. Import keseimbangan ini ya, gambarnya yang paling bawah ini. Oke, ini nanti angkanya sekitar 8 komaan. Jadi seperti itu cara menggambar, terus cara menghitung manualnya untuk perhitungan perekonomian 4 sektor. Nanti bisa juga dikerjakan dengan cara yang kemarin ada 2 cara ini yang pakai Y, nanti bisa pakai yang S plus apa kemarin? Saya buka. Oke. Nanti juga bisa digunakan pakai cara mana tadi? Nih, bisa buka pakai yang pendekatan suntikan bocoran, bebas mau pakai yang mana, pakai pendekatan agregat atau bocoran. Tadi yang kita kerjakan itu menggunakan pendekatan agregat. Oke. Jadi itu tadi untuk contoh perhitungan untuk pertemuan ke-12 ini. Nanti ada soalnya sama, nanti tinggal diganti angka-angkanya sama ketambahan 1 poin E itu untuk multiplier. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai petunjuk soalnya ya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.